Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Renungan malam adalah renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap saudara. Dengan harapan saudara akan diberkati oleh firman Tuhan setiap harinya melalui renungan malam hari ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara diberkati oleh firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap jam 7 malam, saudara mendapatkan video renungan yang baru di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui firman Tuhan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Malam ini saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan setelah saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara akan didoakan melalui video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat. Biarlah saat ini Engkau berfirman kepada kami, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kerinduan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terangi hati kami dengan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, masih dalam seri topik renungan tentang bagaimana mengalahkan setan, bagaimana memerangi setan, bagaimana melucuti setan, bagaimana membungkam auman setan. Setan akan terus berjuang, terus akan menyesatkan sebanyak mungkin orang. Dan saudara adalah salah satu target dari setan yang akan terus diperjuangkan untuk dijatuhkan, untuk disesatkan. Nah, itu sebabnya kita juga perlu terus belajar bagaimana kita menang atas setan, bagaimana kita melawan setan sehingga setan itu lari dari kehidupan kita dan kita hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Saudara, sangat jarang ada renungan-renungan tentang bagaimana mengalahkan setan, bagaimana melawan setan. Dan ada renungan-renungan yang mungkin saudara dengar, bagaimana mengalahkan setan, bagaimana melawan setan. Saudara juga harus lihat apakah renungan tersebut benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Karena saya pernah melihat renungan, mendengarkan renungan yang di dalamnya semuanya hampir bisa dibilang semua halusinasi saudara. Khotbah yang ada di sana, kebenaran yang katanya kebenaran yang diajarkan di sana, itu semuanya sangat subjektif, berdasarkan apa yang dia pikir dan tidak berdasar kepada firman Tuhan. Ayat dikutip sana sini dan tidak berdasar kepada firman Tuhan. Dan itu sangat berbahaya saudara, karena iblis itu harus dilawan dengan cara yang benar. Kalau iblis dilawan dengan cara yang salah, yang ada dia akan terus mempermainkan kita. Itu sebabnya saya terbeban untuk membuat renungan di beberapa seri ini, hampir 10 seri video tentang bagaimana menang atas setan, bagaimana melawan setan. Dengan kebenaran-kebenaran kita merenungkan, menggali kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Sehingga apa saudara? Sehingga kita akan melawan setan dengan cara yang benar. Dan jika kita melawan dia dengan cara yang benar, dia akan dikalahkan. Kita akan berkemenangan. Itu sebabnya malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Bagaimana saudara menang atas segala tipuan, atas segala siasat setan, atas segala cobaan setan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Saya akan kembali membacakan firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara objektif kepada saudara. Kita akan gali kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat apa kata firman Tuhan dalam peperangan kita, tentang peperangan kita melawan setan.
1 Petrus pasal yang kelima ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Petrus mengirimkan suratnya kepada umat-umat Tuhan, di mana dia menegaskan di sana tentang pekerjaan setan dan bagaimana umat-umat Tuhan melawan setan, bagaimana umat-umat Tuhan memerangi setan dan memenangkan peperangan melawan setan. Dan kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Petrus di sini saudara, itu yang akan kita belajar. Bagaimana kita melawan setan, apa yang perlu kita pahami dalam peperangan kita melawan setan. Dikatakan di sini bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dikatakan sadarlah. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa ada hal yang harus disadari oleh umat-umat Tuhan. Dan hal tersebut jugalah yang hari ini saya dan saudara harus sadari. Kalau tidak kita akan binasa saudara. Kalau tidak iblis akan menghancurkan kita, membinasakan kita, menyesatkan kita. Apa yang harus kita sadari? Bahwa si iblis, lawanmu si iblis. Artinya iblis itu adalah lawan kita. Iblis itu adalah musuh kita. Dan keberadaan musuh kita dikatakan di sini sedang berjalan-jalan sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lihat di sini saudara bahwa lawan kita si iblis itu dia sedang berkeliling, mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau kita lihat di dalam kalimat ini saudara, maka di sana bisa kita lihat bahwa iblis sedang bekerja terus. Dia berkeliling terus, dia tidak pernah berhenti, dia berjuang terus, dia berkeliling terus dan mengaum-ngaum untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya apa saudara? Bahwa tidak sembarangan orang yang dapat ditelannya. Tidak semua orang langsung dapat ditelannya. Dikatakan dia mengaum-ngaum. Apa maksudnya mengaum? Bagaimana kalau dikatakan, digambarkan di sini dia seperti singa yang mengaum. Apa maksudnya singa yang mengaum saudara? Auman singa itu adalah sebagai gertakan. Auman singa itu adalah auman yang menggetarkan, auman yang menakutkan. Ketika singa mengaum, maka orang-orang yang mendengar aumannya akan terpengaruh. Orang-orang yang mendengar aumannya bisa ketakutan. Dan ketika sudah ketakutan, maka siasat itu sudah masuk. Maka apa yang diinginkan itu sudah terjadi. Ketika auman itu menakutkan, maka di sanalah iblis masuk. Karena yang dia inginkan, yang dia cari adalah orang-orang ketakutan, orang-orang bisa dipengaruhi, orang-orang bisa disesatkan. Dan ketika orang tersebut bisa disesatkan, maka hal berikutnya yang dia lakukan adalah dia akan menelan. Artinya saudara, iblis itu terus bekerja keras. Dia terus bekerja keras untuk mencari orang-orang yang bisa dia pengaruhi melalui aumannya. Dan ketika dia bisa mempengaruhi, maka dia akan menelan.
Itu sebabnya tidak heran saudara, ada orang-orang yang takut Tuhan, ada orang-orang yang cinta Tuhan, tapi kemudian mulai terpengaruh oleh auman iblis, mulai bermain-main dengan dosa. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Lama kelamaan makin dalam, lama kelamaan makin dalam, dan akhirnya hidupnya ditelan oleh iblis. Sudah sangat sulit untuk diselamatkan, sudah sangat sulit untuk dibawa kembali. Saya pernah lihat seorang anak muda saudara. Anak ini begitu baik. Satu kali dia datang kepada saya dengan menangis. Dia berkata bahwa saya ingin bebas, karena pada waktu itu dia sedang sakau saudara, oleh karena narkoba. Dia berkata, "Pendeta, aku ingin bebas." Anak ini baik, dan dia cerita dulu dia pernah ibadah begitu setia. Dia mengasihi Tuhan, dia setia beribadah, bahkan dia mengalami Tuhan dan sebagainya. Tapi satu kali dia bermain-main dengan narkoba, dan kemudian dia diikat oleh iblis, bahkan akhirnya ditelan oleh iblis. Dan kemudian pada waktu itu dia sedang sakau saudara, dia lari, dia datang ke gereja dan dia temui saya, dia menangis, dia berkata, "Pendeta, aku ingin bebas." Dan waktu itu saya melayani dia, kami berdoa bersama. Lalu kemudian saudara, beberapa waktu dia datang beribadah, kami sering berkomunikasi. Tapi ternyata dia tidak sanggup melawan, karena ada proses yang harus dia lalui untuk bebas dari sana. Tetapi dia tidak sanggup melawan, dan akhirnya hidupnya berantakan. Akhirnya dia tetap ada dalam keterikatan, dia tetap ada dalam perbudakan narkoba. Dia sudah ditelan oleh iblis. Hampir mustahil kalau dilihat secara pandangan mata untuk anak ini bisa bebas saudara. Itu satu bukti bahwa orang yang dulunya baik, orang yang dulunya cinta Tuhan, orang yang dulunya ikut Tuhan, tapi ketika dia bermain-main, ketika dia mau dipengaruhi oleh auman iblis, aumannya di sana melalui narkoba, akhirnya orang ini mulai terpengaruh, dan kemudian orang ini bisa ditelan dan sangat sulit diselamatkan. Ada seorang bapak yang begitu baik saudara. Di tengah masyarakat dia juga dikenal baik dan hidupnya berpengaruh di tengah masyarakat. Tapi kehidupannya susah, ekonominya susah. Lalu kemudian dia ikut Tuhan, dan ketika dia ikut Tuhan, puji Tuhan saudara, hidupnya diberkati, usahanya diberkati, apa yang dia kerjakan diberkati, sehingga hidupnya mulai berkelimpahan. Dan kemudian dia bisa beli tanah, dia bisa bangun rumah dan sebagainya. Itu sangat baik saudara, dia beribadah dan sebagainya. Tetapi ada di titik waktu tertentu, waktu itu saya ingat saudara, bapak ini mulai bermain-main dengan dosa. Kenapa saudara? Mungkin dia mau cari sensasi. Iblis sedang mengaum-ngaum terus untuk mempengaruhi dia, dan dia punya uang untuk kemudian bermain-main. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Dia mulai bermain perempuan, dia mulai berzina, dia mulai hidup dalam perselingkuhan. Auman iblis itu kemudian mempengaruhi dia, dan akhirnya dia ditelan oleh iblis dan tidak pernah lagi bisa bertobat sampai dia mati. Kenapa? Karena iblis sudah mengikat dia, menelan dia begitu dalam kehidupannya yang hancur dalam pergaulan, dalam perselingkuhan, dalam perzinahan, sudah begitu dalam dan sulit sekali untuk dimenangkan lagi dari sana. Bahkan dia kemudian kena penyakit oleh karena perzinahannya, dan itu yang membawa dia mati. Saudara, sekali lagi saya mau menegaskan kepada saudara bahwa iblis akan terus mengaum. Aumannya adalah siasat yang dia pakai untuk menyesatkan, untuk mempengaruhi. Satu kali saudara, ada seorang anak muda juga yang saya layani. Anak muda ini dulunya pernah mengalami keterikatan juga, dan kemudian anak muda ini akhirnya mengalami Tuhan. Bahkan dia terlibat pelayanan, dia sungguh-sungguh dan sebagainya. Lalu kemudian anak muda ini akhirnya menikah. Mereka menjalani pernikahan sekian lama dengan kebahagiaan. Tetapi satu kali ada orang yang datang kepada anak muda ini menawarkan narkoba, di mana dulu dia pernah terikat narkoba, dan ditawarkan kepada anak muda ini awalnya dengan gratis. Itu adalah auman iblis kepada anak muda ini.
Dan kemudian apa yang terjadi saudara? Akhirnya awal-awal dia berkata tidak, tetapi akhirnya anak muda ini terpengaruh. Auman iblis sudah mulai masuk, dan kemudian akhirnya anak ini terikat kembali. Dan bukan hanya terikat narkoba, perjudian kemudian mengikat dia lagi, dan semua yang bisa dipakai oleh iblis untuk menelan anak ini dipakai oleh iblis, dan akhirnya hidupnya hancur kembali. Padahal anak ini sudah punya usaha yang begitu luar biasa berhasil, tapi kemudian semuanya hancur, bahkan keluarganya pun hampir hancur. Kenapa saudara? Auman iblis telah mempengaruhi kehidupannya, dan akhirnya dia ditelan oleh iblis. Saat ini saya mau menyadarkan saudara, iblis akan terus berkeliling. Dia akan terus mengaum dengan berbagai cara sesuai dengan konteks kehidupan saudara. Iblis akan pakai. Saya sudah lihat saudara, iblis itu begitu cerdik. Dia mengaum dengan siasat yang dia pakai kepada orang yang satu berbeda dengan orang yang lain. Dia pakai cara yang satu berbeda dengan cara yang lain dalam menyesatkan, dalam mempengaruhi jiwa-jiwa. Dan ketika orang tersebut bisa dipengaruhi, dia telan sampai akhirnya begitu sulit keluar dari sana. Bagaimana dengan hidup saudara hari ini? Apakah saudara sedang bermain-main dengan auman setan, dengan dosa? Saat ini lihat saudara, apakah ada auman iblis, atau apakah ada cara yang dipakai oleh iblis untuk mempengaruhi kehidupan saudara saat ini? Kalau saudara mulai sadar dan disadarkan oleh Roh Kudus bahwa bentuk auman iblis itu dalam hidup saudara adalah ini, dan ini, mulai bertobat saudara, mulai lari dari sana. Jangan sampai saudara ditelan dan saudara tidak akan bisa keluar dari sana. Jangan bermain-main dengan auman iblis. Dia akan terus mencari-cari orang yang dapat dia telan. Dan kalau iblis sudah menelan saudara, saudara tidak akan bisa keluar dari sana. Saudara tidak akan bisa keluar dari sana. Itu sebabnya berjaga-jagalah. Jangan mau dipengaruhi oleh auman iblis. Jangan mau ditelan oleh iblis. Lalu berikutnya saudara, ayat 9 dikatakan, lawanlah dia. Iblis itu harus kita lawan. Bukannya malah saudara mulai terbuai dan bisa dipengaruhi oleh aumannya. Saudara malah seharusnya bangkit dan melawan setan, bangkit dan melawan iblis. Lawanlah setan, lawanlah iblis saudara. Jangan biarkan dia mempengaruhi kehidupan saudara. Lawan dia, kalahkan dia. Dan dikatakan di sini dengan apa kita bisa melawan iblis? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iblis itu bisa dilawan dengan iman yang teguh. Kenapa saudara? Karena ketika kita beriman sungguh kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Tetapi jika saudara tidak melawan dia dengan iman yang teguh, malah saudara mulai terbuai dengan auman-aumannya, mulai terbuai dengan godaan-godaannya, maka saudara akan ditelan. Itu sebabnya apapun aumannya, apapun godaannya, apapun pengaruh siasat yang dia pakai untuk mencoba menggoda dan menjatuhkan saudara, lawan dia dengan iman yang teguh. Lawan dia dengan iman saudara. Dikatakan di sini, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Seluruh dunia, semua manusia sedang menghadapi hal yang sama, di mana mereka semua juga menghadapi auman-auman iblis, dan ada begitu banyak orang yang ditelan oleh iblis. Itu sebabnya jangan heran jika di hari-hari terakhir ini saudara, semakin banyak orang yang hidup dalam dosa, semakin banyak orang yang hidup dalam ketersesatan. Kenapa? Karena di seluruh dunia iblis sedang bekerja, iblis sedang berjuang untuk menghancurkan sebanyak mungkin orang. Itu sebabnya perkuatlah iman saudara, karena hanya dengan iman saudara bisa melawan. Kalau saudara tidak beriman kuat, maka banyak hal-hal negatif akan masuk dalam hidup saudara.
Orang yang tidak beriman kuat, ketika ada auman iblis, dia akan gemetar dan mulai melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara, di daerah saya melayani, saya seringkali melihat bahwa ada orang-orang yang mulai mencari cara bagaimana dia bisa menjaga, bagaimana bisa dia terlindungi, dan akhirnya masuklah mitos-mitos. Kadang-kadang pagi-pagi saya mengantar anak saya sekolah, dan ketika saya mengantar anak-anak saya sekolah, akhirnya saya bisa melihat, saudara, bahwa ada orang-orang yang menabur garam di sekeliling rumahnya. Pagi-pagi sebelum orang bangun, mulai garam ditabur di sekeliling rumahnya. Saudara, bayangkan, kenapa dia tabur garam itu? Untuk mengusir setan. Setan akan ketawa karena dia tidak pernah takut kepada garam. Kalau dia takut kepada garam, maka semua manusia tidak bisa dia ganggu karena semua manusia makan garam. Iblis tidak pernah takut kepada garam, saudara. Tidak pernah takut kepada benda-benda. Dia hanya takut kepada Tuhan, dan Tuhan itu akan berkuasa dan menyatakan kuasanya dalam diri saudara kalau saudara beriman kuat. Tapi kalau saudara mulai goyah dan mulai melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, saudara mulai percaya dengan mitos-mitos, di sanalah pintu mulai terbuka lebar bagi setan. Pintu mulai terbuka lebar bagi iblis. Itu sebabnya kuatkan iman saudara. Kalau iman saudara kuat, iblis tidak akan bisa menembus. Kalau iman saudara kuat, iblis tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dikatakan di sini, saudara, bahwa iblis itu berjalan mengaum-ngaum. Dia tidak akan bisa menyentuh saudara. Aumannya hanya tinggal auman. Tidak akan bisa menyentuh saudara kalau saudara kuat dalam iman. Tapi ketika ada orang yang mulai goyah, imannya mulai goyah oleh karena auman iblis, maka orang tersebut akan ditelan oleh iblis. Itu sebabnya saudara, perkuat iman saudara. Hari ini seberapa kuat iman saudara kepada Tuhan? Kalau saudara jatuh lagi dan jatuh lagi, masalahnya pasti ada pada iman saudara yang tidak kuat. Saudara harus sungguh-sungguh beriman kuat kepada Tuhan, saudara. Kalau tidak, maka auman-auman iblis itu akan menggetarkan saudara. Auman-auman iblis itu akan menyesatkan saudara. Bangkitkan iman saudara, pupuk iman saudara. Ada begitu banyak cara untuk saudara bisa tetap kuat dalam iman. Yang pertama, saudara, melalui channel-channel renungan yang dibuat untuk saudara. Contohnya channel renungan ini, renungan malam. Sebelum saudara tidur, saudara bisa merenungkan firman Tuhan, supaya kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mengisi hati dan pikiran saudara, sehingga hari-hari saudara dipenuhi oleh firman Tuhan. Pagi hari sebelum saudara bekerja, ada renungan penyejuk jiwa, renungan pagi yang saya buat juga untuk renungan harian saudara juga sebelum saudara bekerja. Saya juga membuat channel ayat-ayat emas saudara, karena saya rindu juga anak-anak Tuhan bisa merenungkan firman Tuhan berdasarkan topik-topik ayat-ayat emas. Satu topik dari beberapa ayat anak-anak Tuhan bisa belajar. Dan ada beberapa channel yang lain untuk wanita. Saya buat wanita hebat saudara, di mana saya rindu melalui channel ini yang khusus diperuntukkan untuk wanita. Wanita juga bisa bertumbuh dalam iman karena topiknya khusus untuk wanita. Artinya saudara, ada begitu banyak sarana yang saudara bisa pakai dan gunakan untuk saudara bertumbuh dalam iman. Jadilah anak-anak Tuhan yang setia untuk merenungkan firman Tuhan. Pupuk iman saudara melalui renungan-renungan firman Tuhan, melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tetapi saudara juga harus hati-hati. Di dalam media sosial, di dalam YouTube misalnya, ada begitu banyak khotbah-khotbah yang tidak berdasar saudara. Khususnya topik tentang setan. Saya sudah banyak mendengar khotbah-khotbah tentang setan. Ada pendeta-pendeta tertentu saudara mengkhotbahkan tentang setan. Bagi saya itu halusinasi. Yang dia ajarkan itu halusinasi, bukan kebenaran firman Tuhan. Yang berbahayanya adalah ketika umat-umat Tuhan mulai mengadopsi dan menerima apa yang dia bilang, padahal itu adalah apa yang dia pikirkan benar berdasarkan latar belakang dia yang berasal dari okultisme. Saudara dengar,
Jangan tersesat oleh karena khotbah-khotbah yang tidak berdasar kepada firman Tuhan. Carilah khotbah-khotbah, renungan-renungan yang benar-benar berdasarkan firman Tuhan. Apa yang dia bicarakan itu berdasarkan firman Tuhan. Dan itu yang diupayakan di channel ini, saudara, dan beberapa channel yang lain yang saya buat. Saya tidak mau berbicara kalau bukan berdasar kepada firman Tuhan. Di sini firman Tuhan menegaskan bahwa iblis itu harus kita lawan karena dia sedang berjalan berkeliling untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Dan dikatakan di sini bahwa itu harus dilawan dengan iman. Jelas tertulis, saudara, bahwa itu harus dilawan dengan iman, bukan dilawan dengan cara-cara halusinasi. Harus dilawan dengan iman. Itu kata firman Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa melawannya dengan iman? Pupuk iman saudara supaya bertumbuh. Kalau iman saudara tidak kuat, saudara tidak akan kuat melawan setan. Dan bagaimana supaya kita kuat, iman kita kuat? Konsistenlah memupuk iman saudara, memberi makanan-makanan rohani kepada iman saudara melalui renungan firman Tuhan, melalui doa. Saya juga membuat channel Sahabat Doa, saudara bisa cari. Di mana di sana saya akan menjadi sahabat doa saudara, menopang saudara dalam doa supaya iman saudara dikuatkan. Ada begitu banyak fasilitas saudara, ada begitu banyak cara untuk saudara bertumbuh dalam iman. Tetapi satu prinsip, saudara harus melihat bahwa channel-channel atau khotbah-khotbah yang saudara dengar benar-benar berdasarkan kepada firman Tuhan. Kalau tidak, saudara tidak sedang menerapkan firman Tuhan, tapi menerapkan isi otak pendeta yang sedang berkhotbah. Dan kalau saudara menerapkan isi otaknya, siapa yang akan menjamin apa yang saudara lakukan itu memiliki kuasa? Tapi kalau yang saudara lakukan itu adalah kebenaran firman Tuhan, Tuhanlah yang akan menjamin bahwa apa yang saudara lakukan itu dia akan ikut campur tangan di sana dan melakukan mujizat di sana. Jadi lawanlah setan dengan iman yang teguh. Bagaimana supaya saudara bisa melawan setan dengan iman yang teguh? Teguhkan iman saudara, kuatkan iman saudara melalui renungan-renungan firman Tuhan, melalui hal-hal yang saudara bisa lakukan untuk memupuk iman saudara di dalam Tuhan. Dan saudara juga dikatakan di ayat berikutnya, ayat 10, di sana dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan dan menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Di sini firman Tuhan menegaskan saudara bahwa Tuhan itu tidak akan tinggal diam. Kalau saudara adalah anak-anak Tuhan yang sadar bahwa setanlah musuh saudara, dan kemudian saudara mulai berjaga-jaga karena setan akan terus berusaha untuk menelan saudara, dan saudara tidak mencoba untuk bermain-main, melainkan saudara akan lawan setan dengan iman saudara. Saudara pupuk, saudara kuatkan, saudara tumbuhkan iman saudara, dan kemudian saudara akan lawan setan dengan iman saudara. Dengan itu Tuhan juga tidak tinggal diam saudara. Dia juga akan bertindak. Dia juga akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Di mana di sini dia katakan bahwa Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi kamu. Ketika kamu bertindak dalam iman, Tuhan akan melengkapi saudara dengan persenjataan untuk melawan setan. Dia akan menumbuhkan iman saudara untuk menjadi perisai dalam melawan setan. Dia akan memberi kuasa kepada saudara untuk melawan setan, sehingga setan itu akan dikalahkan dan lari dari kehidupan saudara. Tuhan akan melengkapi saudara. Jangan pernah takut, karena perlengkapan yang Tuhan beri bagi kita melawan setan itu jauh lebih berkuasa daripada kuasa setan. Dan kemudian dia akan meneguhkan saudara. Iblis tidak akan sanggup untuk meruntuhkan dan menghancurkan kehidupan saudara kalau Tuhan ada di sana untuk meneguhkan saudara. Dan bagaimana supaya Tuhan meneguhkan kita saudara? Maka berjaga-jagalah, lawanlah setan itu dengan iman. Maka ketika kita lawan setan dengan iman, Tuhan akan semakin meneguhkan dan semakin meneguhkan dan semakin meneguhkan iman kita. Coba saudara lihat, orang-orang yang mencoba melawan setan dengan cara yang salah,
Coba saudara lihat, maka dia akan semakin terjerumus di sana, semakin mengalami ketakutan, kekhawatiran, semakin terbelenggu setan. Itu yang terjadi kepada orang-orang yang mencoba melawan setan dengan cara-cara yang salah. Tetapi orang yang melawan setan dengan iman, dia akan semakin kokoh, semakin kuat, semakin tangguh. Karena Tuhan menguatkan dan semakin menguatkan. Orang yang melawan setan dengan cara yang salah, makin lemah, makin hancur, makin berantakan, makin hancur hidupnya. Tapi orang yang melawan setan dengan kuasa Tuhan, dengan iman, maka orang tersebut makin kuat, dan semakin kuat. Karena ada Tuhan yang memberi kekuatan kepada dia. Itu sebabnya lawan setan dengan iman. Dan juga dikatakan akan menguatkan dan mengokohkan kamu. Dia akan kokohkan saudara. Saudara tidak akan tergoyahkan oleh siasat setan apapun. Saudara tidak akan tergoyahkan karena Tuhan akan mengokohkan saudara. Dan dikatakan sesudah kamu menderita seketika lamanya, sekalipun saudara ada mengalami penderitaan, ada mengalami persoalan, masalah dan tantangan, karena itu akan selalu ada dalam hidup kita. Tetapi sekalipun saudara mengalami itu, menghadapi itu tidak akan menggoyahkan saudara, tapi saudara akan tetap kuat dan tetap kokoh karena ada Tuhan yang memberi kekuatan bagi saudara. Hari ini, adakah beban persoalan penderitaan yang sedang saudara pikul? Hadapi semuanya dalam iman saudara. Mungkin itu juga dipakai oleh iblis untuk mengaum-ngaum dan mempengaruhi saudara supaya saudara bisa ditelannya. Hadapi semuanya dalam iman. Sekalipun ada penderitaan, ada masalah, ada tantangan, ada persoalan, hadapi semuanya dalam iman saudara. Karena ketika kita hadapi dalam iman, kita akan berkemenangan. Tuhan sendiri yang akan campur tangan, memperlengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan kita dan mengokohkan kita, sehingga siasat iblis yang manapun tidak akan sanggup untuk mengalahkan kita, menjatuhkan kita. Kenapa saudara? Karena ayat 11 dikatakan, karena ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Kuasanya jauh melampaui kuasa setan. Dan kuasa Allah adalah kuasa yang berlaku untuk selama-lamanya. Wow, saudara, orang-orang yang melawan setan dengan iman, dengan cara yang benar, maka akan mengalami kekuatan daripada Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan, dikokohkan, diteguhkan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan itu dengan kuasanya yang ajaib. Saudara, saya mengingat ketika saya mengawali perintisan, saya mengingat pada waktu itu saya sering kali diganggu oleh kuasa kegelapan. Maksudnya apa? Saya sering kali mengalami auman-auman setan itu dengan berbagai cara. Satu kali saya ingat sekali saudara, bahwa ketika karena saya pada waktu itu bolak-balik masih dari tempat saya praktek di gereja, di salah satu gembala. Saya praktek di sana dan dari sanalah saya mulai pergi untuk merintis. Dan saya ingat sekali pada waktu itu bahwa setiap kali saya mau berangkat untuk pergi ke perintisan, untuk mulai mencari jiwa-jiwa supaya ibadah dimulai saudara. Saya sudah kontrak rumah. Setiap kali saya mau berangkat, ada perasaan kecemasan yang tidak jelas sebabnya. Yang tidak jelas apa penyebab kecemasan tersebut, ketakutan tersebut. Tetapi itu sering kali saya alami. Dan saya sadar saudara bahwa itu siasat yang dipakai oleh setan untuk menggagalkan saya, untuk membuat saya berhenti, untuk membuat saya undur. Tetapi saya tidak pernah sekalipun mau mundur. Saya tidak memberi sedikit pun toleransi kepada setan. Saya tidak pernah tidak berangkat. Sekalipun pada waktu itu saya berangkat, mulai saya buat ibadah sekolah minggu. Tetapi ketika saya pergi ke sana, sekolah minggunya tidak ada, ibadah gagal. Ada begitu banyak cara yang dipakai oleh iblis untuk membuat saya mundur. Tapi saya tidak mau mundur. Dan pada waktu itu saudara, ada seorang hamba Tuhan berkata bahwa di mana kau merintis? Gereja. Saya berkata di sini.
Saya sebutkan nama kampung ini, saudara. Lalu dia berkata, oh di kampung itu. Dan dia berkata, dulu mahasiswa kami utus ke sana 3 orang. Lalu kemudian akhirnya mereka gagal dan tidak berani melanjutkan. Kenapa? Karena begitu kuatnya kuasa perdukunan di situ. Mereka sering diganggu oleh kuasa kegelapan. Itu yang dikatakan oleh pendeta ini. Dan saya juga mengalaminya, saudara. Sering kali ada gangguan-gangguan, sering kali ada hal-hal, ada auman-auman setan. Dan saya sangat maklum kenapa ketiga penginjil ini akhirnya mundur. Ketiga penginjil ini akhirnya berhenti. Saya tahu betul karena setan mengaum dan mengaum untuk menggagalkan para penginjil. Tapi waktu itu saya tidak mau berhenti. Saya lanjutkan terus. Terjadilah perang pada waktu itu antar OKP. Dan sangat mencekam pada waktu itu. Jam 7 malam tidak ada orang lagi yang berani keluar malam. Dan ada masyarakat yang harus berjaga malam. Saya juga ikut jaga malam, tidur di tengah jalan. Karena harus ada di tengah jalan, sama-sama tidur di tengah jalan supaya jangan ada orang yang melewati jalan itu. Itu yang terjadi pada waktu itu, saudara. Ada begitu banyak cara-cara yang dipakai oleh iblis untuk meruntuhkan saya, untuk membuat saya lemah, untuk membuat saya mundur. Tetapi apa yang saya lihat adalah bahwa ketika saya tidak mau mundur, ada kekuatan baru. Ketika saya terus melangkah, ada kekuatan baru. Pada waktu itu saya juga mengalami kesulitan ekonomi. Ada kesulitan ekonomi, saudara, untuk kebutuhan saya sehari-hari. Tapi saya tidak mau mundur. Tuhan lakukan lagi mujizat. Ada kekuatan baru lagi. Tuhan pelihara saya sampai Tuhan utus ada seorang ibu dan anaknya, satu keluarga ini akhirnya tiap hari memberi saya makanan pagi dan siang yang cukup 3 kali makan, saudara. Dan itu dilakukan selama 4 tahun, ya sekitar 4 tahun. Tidak pernah berhenti. Bayangkan, saudara, bagaimana Tuhan bekerja. Ketika aku mengalami kesulitan ekonomi, aku tidak berhenti. Tuhan utus keluarga ini untuk memberi saya makan 3 kali satu hari. Dahsyat mujizat Tuhan, ajaib Tuhan. Dan itu Tuhan lakukan ketika aku tidak pernah mundur. Aku melangkah lagi, aku maju lagi, aku melangkah lagi, aku maju lagi. Tuhan beri kekuatan baru lagi, Dia beri kekuatan baru lagi, Dia beri mujizat yang baru lagi, Dia beri mujizat yang baru lagi. Dengar, saudara, iblis itu mengaum-ngaum. Ketika aumannya menggetarkan kita dan kita mundur 1 langkah, dia maju 1 langkah. Iblis itu terus mengaum. Di mana saudara bisa dipengaruhi melalui aumannya, di sanalah dia akan terus mengaum. Ketika kita mengalami kemunduran, kejatuhan, maka di sana dia akan masuk semakin dalam sampai pada akhirnya dia menelan. Sama seperti penginjil yang mendahului saya 3 orang, akhirnya mereka mundur dan lari, dan akhirnya iblis menang. Tetapi ketika aku terus maju, akhirnya iblislah yang dikalahkan. Dan hari ini dukun-dukun yang dulu mereka pakai untuk menyesatkan masyarakat, hari ini malah masuk ke gereja dan menjadi jemaat yang setia. Ajaib Tuhan. Ketika kita tidak mau mundur, lawan setan dengan iman yang kuat, maka Tuhan akan memberi kekuatan baru, dan memberi kekuatan baru kepada setiap kita. Puji Tuhan, saudara, dahsyat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita dan memberi kita kekuatan untuk mengalahkan setan. Sekali lagi, firman Allah berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis akan terus mengaum dalam kehidupan saudara. Iblis akan terus mengelilingi kehidupan saudara dengan auman-aumannya. Begitu saudara gemetar, begitu saudara bisa dipengaruhi, maka dia akan terus masuk, dan akhirnya menelan kehidupan saudara. Itu sebabnya jangan mau kalah dari siasat iblis, jangan mau kalah dari auman iblis. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Lawan dia dengan iman yang teguh. Perkuat iman saudara, pupuk iman saudara, karena dia tidak akan bisa menembus, dia tidak akan bisa mengalahkan saudara kalau saudara lawan dia dengan iman. Dan lihat, saudara, bahwa Tuhan
yang adalah sumber kekuatan. Tuhan adalah sumber kasih karunia. Dia akan melengkapi saudara, Dia akan meneguhkan saudara, Dia akan menguatkan saudara, Dia akan mengokohkan saudara ketika saudara melawan iblis dengan iman. Karena Dia Allah yang mempunyai kuasa yang jauh melampaui kuasa iblis, sehingga iblis akan dikalahkan. Puji Tuhan saudara, apapun situasi kehidupan saudara saat ini, saudara harus sadar bahwa saudara harus melawan setan, saudara harus melawan iblis, saudara harus mengalahkan iblis dengan iman yang kuat. Pupuk iman saudara, biarlah saudara semakin bertumbuh dalam iman, supaya saudara semakin kuat untuk melawan setan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Alami kemenangan dalam Tuhan, alami kemenangan dalam melawan setan. Kalahkan setan dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Kami masih terus belajar bagaimana supaya kami menang melawan setan. Dan hari ini kami kembali belajar bahwa setan itu terus berkeliling mengaum-ngaum, mempengaruhi kehidupan kami. Dan jika kami bisa dipengaruhi, dia akan masuk terus dan akan menelan kami. Tapi syukur bagi Tuhan, hari ini kami sudah belajar bahwa kami akan terus berjaga-jaga dan lawan setan dengan iman kami. Ketika kami melawan setan dengan iman, maka setan akan dikalahkan karena Tuhan beri kami kekuatan. Tuhan meneguhkan kami, mengokohkan kami. Tuhan yang mempunyai kuasa yang ajaib itu menyatakan kuasanya bagi kami, sehingga kami akan mengalahkan setan. Terima kasih Bapa di sorga, ajar kami terus bertumbuh dalam iman. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini supaya mereka terus bertumbuh di dalam iman. Ajar mereka setia, konsisten merenungkan firman Tuhan, supaya mereka bertumbuh dalam iman, supaya mereka kuat melawan siasat setan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa, dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami,
pujian kami bagimu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman. Percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara. Apapun yang menjadi penyakit saudara, ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu
kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali. Dalam nama Yesus, penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker. Dalam nama Yesus, segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu.
Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan. Kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka. Di dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka. Dalam nama Yesus, kami rindu mengalami
kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka, tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami.
Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong. Berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Indonesia, Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan. Semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silakan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.